Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 50 meragikan laboratorium simulasi komputer dengan anggotanya. Di sini saya Muhammad Fadli dengan NPM 21035 dan partner saya. Nama saya Abdi Aris Pratama dengan PM 21076. Pada presentasi kali ini di sini kami mempresentasikan dari modul 3, yaitu yang kami ambil studi kasusnya analisis sistem simulasi dinamik produksi ikan kaleng PT Samiun Fish menggunakan software Vensim. Mungkin bisa dilanjut di abstraknya. Yang pertama di sini ada abstrak, yaitu menjelaskan tentang PT Samiun Fish merupakan perusahaan produksi ikan kaleng yang berada di Kabupaten Gresik yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. PT Samiun Fish memerlukan sistem produksi yang tepat agar memperoleh kapasitas produksi yang sesuai serta dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menentukan model simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui ketersediaan bahan baku produk ikan kaleng pada tahun 2023 sebesar 3.000 sekian sampai pada tahun 2028 sebesar 10.200 ton. Sehingga dengan ketersediaan bahan baku ini PT Samiun Fish dapat memenuhi permintaan konsumen serta didapatkan hasil error rata-rata dan standar deviasi yang relatif kecil, yaitu sekitar sekian. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki dan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen serta meningkatkan kepuasan konsumen. Mungkin selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri di sini terdapat yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Di sini ada perkembangan industri makanan Indonesia pada saat ini berkembang dari tahun ke tahun, sering bertambahnya jumlah penduduk. Lalu dalam bidang makanan, khususnya pada studi kasus kita yaitu ikan, produk ikan kaleng menjadikan pionir pertama industri pangan di Indonesia. Akan tapi ikan kaleng memiliki kelebihan tersendiri, seperti misalnya ikan kaleng lebih mudah dan lebih praktis untuk dikonsumsi. Industri makanan di era sekarang meningkat seiring berjalannya waktu, karena sektor industri ini memberikan berbagai macam varian yang unik dan kreatif. Lalu di paragraf kedua di sini ada mulai masuk di pembahasan distribusi. Lalu yang paragraf ketiga di sini untuk program dinamiknya, yaitu salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Suatu masalah pengambilan keputusan yang multi-stage atau bertahap ganda dipisah-pisahkan menjadi suatu sub-masalah yang berurutan dan saling berhubungan. Program dinamik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara deterministik dan probabilistik. Metode program dinamis juga dapat digunakan dengan mempertimbangkan batasan kapasitas gudang akan memberikan total biaya yang minimal. Di sini penelitiannya bertujuan untuk membuat model distribusi dari industri pangan untuk komoditas ikan kaleng di Jawa Timur. Lalu metode yang dipakai yaitu metode causal loop sistem dinamik. Dengan sistem dinamik diharapkan dapat mengetahui titik lemah proses distribusi yang dilakukan selama ini, sehingga proses distribusinya bisa berjalan dengan baik. Dari model yang dibuat dan dapat dikembangkan dengan metode sistem dinamik, juga dapat teridentifikasi variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pendistribusian komoditas pangan tersebut. Lalu yang terakhir mungkin di sini menjelaskan studi kasusnya. Studi kasus kali ini yaitu sistem dinamik dari produksi ikan kaleng PT Samiun Fish. PT Samiun Fish sendiri merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang makanan kaleng. Perusahaan ini menjadi pionir pertama penghasil ikan berkemasan kaleng di Indonesia. Ikan kaleng ini sendiri menjadi ikan kaleng yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain harga yang relatif murah, di sini juga mengandung beberapa vitamin yang menyehatkan badan.
Lalu dibandingkan dengan sebagian besar daging dan ikan, kandungan vitamin-vitamin tersebut sangat tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa konsumsi ikan kaleng di Indonesia cukup ramai peminatnya. Karena hal tersebut, PT Sambion Fish ingin melakukan analisa mengenai, mungkin bisa scroll, mengenai sistem dinamik dari produksi ikan kaleng agar ketersediaan bahan baku tidak mengalami kelangkaan dan dapat memenuhi permintaan pasar konsumen di Indonesia. Di sini pendekatannya dilakukan dengan software Vensim. Lalu dalam sistem dinamik itu sendiri, bentuk model sistem dinamis yang merepresentasikan struktur diagram umpan balik adalah diagram sebab akibat, atau yang dikenal dengan yang metode yang kita pakai yaitu causal loop diagram. Lalu yang terakhir di sini ada tujuan dari penelitian, yang adalah untuk mengetahui jumlah kapasitas produksi sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam memenuhi permintaan para konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini dari verifikasi dan validasi data pengangkutan, didapat bahwa output pada software Vensim menunjukkan hasil dari ketersediaan bahan baku produksi ikan kaleng relatif konstan dan menunjukkan hasil error rata-rata dan standar deviasi yang relatif kecil, sehingga hasil dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki untuk melakukan produksi serta dapat memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Baik, mungkin yang selanjutnya yaitu masuk pada bab 2, yaitu metodologi penelitian. Vensim adalah perangkat lunak simulasi kekuatan industri untuk meningkatkan kinerja sistem nyata. Kumpulan fitur Vensim yang kaya menekankan kualitas model, koneksi ke data, distribusi fleksibel, dan algoritma canggih. Vensim merupakan software atau suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis secara sederhana dan fleksibel. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim, dan output yang dihasilkan digunakan untuk mendapatkan skenario jumlah kapasitas produksi sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam memenuhi permintaan para konsumen. Yang pertama di sini, pengumpulan datanya dilakukan dalam pengambilan data dari PT Sambion Fish sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data yang diperlukan adalah data kapasitas produksi yang tersedia setiap tahunnya. Data yang dibutuhkan yaitu data variabel dalam sistem produksi ikan kaleng dan data ketersediaan produk ikan kaleng. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membuat causal loop diagram. Di sini kita masuk ke new model dari Vensim, aplikasi Vensim. Di sini kita tuliskan angka tahun 2023 sesuai data yang telah kita dapatkan. Lalu final time-nya kita tuliskan 2028. Lalu unit for time-nya kita ganti menjadi tahun. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat variabel yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku ikan kaleng. Kita bisa mengeklik variabel, lalu kita letakkan mungkin di tengah sini, lalu kita tuliskan ketersediaan bahan baku ikan kaleng seperti ini. Mungkin yang selanjutnya kita menambahkan variabel hasil panen. Lalu yang selanjutnya kita bisa menambahkan variabel
luas lahan tambak ikan, yaitu variabel yang mempengaruhi hasil panen. Mungkin di sini. Selanjutnya variabel yang mempengaruhi hasil panen lagi, yaitu pemberian pakan untuk ikan. Lalu yang terakhir, penggunaan teknologi modern. Mungkin seperti ini. Lalu kita hubungkan variabel-variabel ini sesuai keterkaitannya. Penggunaan teknologi modern mempengaruhi hasil panen, pemberian pakan ikan mempengaruhi hasil panen, luas lahan tambak ikan mempengaruhi hasil panen. Lalu hasil panen akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku ikan. Kita klik kanan pada ini, lalu kita ganti plus, lalu ini juga. Ini juga. Lalu ini juga. Mungkin seperti ini. Lalu yang selanjutnya, setelah kita susun menjadi causal loop diagram seperti ini, dari variabel-variabel yang sudah diletakkan dan dihubungkan yang mempengaruhi ini, lalu kita screenshot dan kita masukkan ke dalam jurnal. Lalu hasil screenshotan tersebut kita letakkan pada nomor 2 causal loop diagram ini, menjelaskan gambar 2.1 causal loop diagram. Lalu selanjutnya di sini ada data pengolahan data yang telah dikumpulkan tadi, lalu akan meliputi dengan langkah penyelesaian seperti berikut, mulai tahap awal. Lalu di sini ada studi literatur dan studi lapangan yang merupakan untuk mengumpulkan informasi mengenai studi kasus. Lalu di sini ada perumusan masalah, lalu ada batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu kemudian datanya akan diolah menggunakan software Vensim itu sendiri. Di sini pengumpulan datanya ada dua. Yang pertama ada data variabel dalam sistem reproduksi ikan kaleng, dan yang kedua ada data ketersediaan produk ikan kaleng. Habis dikumpulkan sedemikian rupa dan melakukan pengolahan data, lalu ada verifikasi, validasi, dan kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran dengan ditutup dengan selesai. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada verifikasi dan validasi yang didapatkan dari output program Vensim yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke input data yang selanjutnya, yaitu SFD atau stock and flow diagram. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita klik di sini ada level, title bar level, kita klik di sini, kita isikan jumlah permintaan. Nah, di sini juga ada title bar level, isi ketersediaan bahan baku ikan kaleng. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Mungkin kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita isi dengan rate. Mungkin seperti ini.
kita isikan dengan variabel peningkatan permintaan. Lihatnya di sini masih dengan red juga, kita isikan dengan penurunan permintaan. Di sini terdapat peningkatan dan penurunan permintaan dikarenakan yang kita hitung adalah jumlah permintaan dari ketersediaan bahan baku ikan kaleng dari PT Sami Unfish. Selanjutnya yaitu kita klik bar variabel, klik di sini, kita isi dengan persentase peningkatan. Langsung saja di sini persentase penurunan. Lalu kita rapikan terlebih dahulu, mungkin seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan arrow ini ke sini, langsung saja ini ke sini, lalu selanjutnya ini sini. Nah, setelah semuanya kita susun dan hubungkan seperti ini, lalu kita akan memasukkan data-data ke variabel-variabel yang ada di sini, yaitu dengan cara kita klik equation di sini, lalu pada persentase peningkatan kita masukkan angka 0,5, lalu pada persentase penurunan 0,9. Data-data ini kita dapatkan dari studi kasus yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya, setelah data-data itu saya masukkan, lalu kita akan memperoleh output dengan cara kita klik CTRL-A pada keyboard sini, lalu kita klik grab di sini. Nah, output ini yang akan kita lampirkan pada jurnal. Ini yang akan di screenshot. Lalu selanjutnya untuk data yang selanjutnya yaitu data yang kita cari ketersediaan bahan baku dari tahun ke tahun. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, dari output yang telah dihasilkan ditemukan pada simulasi yaitu total ketersediaan produk ikan kaleng dari tahun 2023 sampai 2028 berturut-turut, yaitu 3.000, 3.640 sampai 10.200 yang menghasilkan rata-rata sebesar 5933, sekian dan standar deviasi 2748, sekian. Berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, yaitu didapatkan dihitung dengan rumus berikut dan menghasilkan 0,114241 yang dibulatkan menjadi 11,4%. Selanjutnya kita menghitung persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi menggunakan rumus berikut dan didapatkan hasil 0,036847 dengan sama dengan 3,68%. Nah, ini tadi output simulasi tadi yang kita buat, di screenshot dan dilampirkan ke dalam jurnal. Selanjutnya di sini output yang sudah dihasilkan tadi lalu dilampirkan pada jurnal. Ini output pada skenario 1
semua output dilampirkan. Di sini kita menggunakan 4 skenario. Jadi dari skenario 1 sampai 4 output ini kita lampirkan dalam jurnal. Output graph dan juga output tabel pad. Nah, ini 3000, ketersediaan bahan baku ikan kaleng 3000, 3640 dan seterusnya sampai tahun 2028. Nah, ini pada skenario 3. Lalu selanjutnya skenario terakhir, skenario 4, tampilan graph pad-nya. Ini merupakan graph pad dan tabel pad ketersediaan produk ikan kaleng ya teman-teman, dari tahun 2023 sampai 2028. Ya baik, di sini dari beberapa perhitungan menggunakan software Pensim di atas, di sini didapatkan analisa output yang diketahui dari 4 skenario tadi. Pada hasil output ini didapatkan peningkatan permintaan yang konstan karena permintaan konsumen setiap tahun tetap, yaitu 400 ton per tahun. Berdasarkan hasil yang didapat, skenario terbaik adalah dari skenario 2, yaitu ketersediaan bahan baku produk ikan kaleng didapatkan pada tahun 2023 dengan ketersediaan bahan bakunya sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 3.640 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 4.380 ton, pada tahun 2026 sebesar 5.220 ton, dan yang terakhir sampai 2028 sebesar 7.200 ton. Dari skenario 2 tersebut dapat dilihat bahwa skenario ini mengalami peningkatan ketersediaan bahan baku setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hasil panen yang tinggi dan jumlah permintaan dari tahun ke tahun yang semakin berkurang. Berdasarkan hasil skenario ini juga didapatkan skenario terbaik, karena pada skenario 2 ini ketersediaan bahan baku produk ikan kaleng mengalami nilai yang relatif konstan. Hal ini disebabkan adanya penurunan permintaan produk ikan kaleng pada skenario 2, yaitu 0,5% menjadi 0,8%. Sehingga skenario 2 inilah yang menjadi rekomendasi untuk PT Samyun Fish agar dapat memenuhi permintaan konsumen secara menyeluruh. Ya, kesimpulan dari penelitian ini atau jurnal ini yaitu PT Samyun Fish merupakan perusahaan pionir ikan kaleng pertama di Indonesia yang ingin berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Maka diusulkan untuk membuat model dan sistem dinamik dengan menggunakan beberapa agar didapatkan jumlah kapasitas produksi yang optimal sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Di sini didapatkan hasil error rata-rata dan standar deviasi yang relatif kecil, yaitu 11,4% dan 3,68%. Karena hasil perhitungan antara sistem dengan simulasi pada software Pensim tidak berbeda secara signifikan, maka hasil dari penelitian ini dapat dikatakan valid dan bisa diterapkan di lapangan secara real. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki untuk dapat memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Saran bagi peneliti di sini yaitu agar dapat menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan industri pangan maupun di lingkungan umum, yaitu untuk beberapa kepentingan seperti simulasi antrian yang terbaik atau biaya minimum sistem antrian agar lebih meminimumkan biaya perusahaan atau layanan umum. Yang terakhir di sini ada daftar pustaka dari tinjauan pustaka yang ada pada jurnal yang telah kami buat. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 50, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.